Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang merancang alat peraga IPA sederhana. Sebelumnya, perkenalkan ada teman saya Niwayan Elvida Arianti sebagai pemateri yang pertama, Basriana sebagai pemateri kedua, dan saya Maulida Azahra sebagai pemateri yang ketiga. Singkat saja, kita langsung saja ke pembahasannya yang akan dibawakan oleh pemateri pertama dan dilanjut oleh pemateri lainnya. Pertama, kita akan membahas pengertian alat peraga. Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diproses oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar bisa lebih efektif dan efisien. Alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar, di mana alat peraga mengubah materi ajar yang abstrak menjadi konkret dan realistik. Penyediaan perangkat alat peraga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan siswa belajar sesuai dengan tipe siswa belajar. Alat peraga dalam mengajar memegang peran penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif. Proses belajar mengajar ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya, yang berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mengantarkan sebagai bahan pelajar agar sampai tujuan. Yang kedua, kita akan membahas pengertian alat peraga menurut para ahli. 1. Menurut Gagne adalah komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 2. Menurut Briggs, alat peraga adalah wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran. Dengan demikian, alat peraga merupakan suatu yang digunakan untuk mengomunikasikan materi pembelajaran agar terjadi proses belajar. 3. Menurut Scrum bahwa alat peraga adalah suatu teknik untuk menyampaikan pesan sehingga alat peraga sebagai teknologi bahwa informasi atau pesan pembelajaran. Terakhir atau keempat, Miarso secara makro adalah sebagai segala suatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran IPA. Ada beragam jenis alat peraga pembelajaran, dari mulai benda aslinya, tiruannya, yang sederhana sampai yang canggih, diberikan dalam kelas atau di luar kelas. Bisa juga berupa bidang 2 dimensi seperti gambar, bidang 3 dimensi seperti ruang, animasi atau flash yang bergerak, dan video seperti rekaman atau simulasi. Alat peraga pembelajaran sederhana dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti karton, kardus, styrofoam, dan juga memanfaatkan software komputer yang dapat menciptakan alat peraga. Adapun juga jenis alat peraga yang dikelompokkan menjadi dua. Jenis yang pertama adalah alat peraga 2 dan 3 dimensi seperti bagan, grafik, poster, gambar mati, peta datar, peta timbul, globe, dan papan tulis. Dan jenis yang kedua adalah alat peraga yang diproyeksikan film, slide, dan film stripe. Pembahasan yang keempat mengenai tujuan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Tujuan kita menggunakan alat peraga dalam pembelajaran IPA yaitu 1. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. 2. Memberi variasi dalam pengajaran. 3. Memperjelas struktur pengajaran. Dan yang terakhir, keempat, untuk memotivasi siswa belajar. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai fungsi alat peraga dalam pembelajaran IPA.
Ada beberapa fungsi alat peraga, antara lain: 1. Fungsi alat peraga terutama untuk membangkitkan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Fungsi alat peraga untuk menyajikan materi ke dalam bentuk yang lebih konkret. Siswa pada tingkat yang lebih rendah akan lebih memahami dan mengerti apa yang diajarkan. 3. Dengan alat peraga, siswa akan menyadari adanya hubungan antara pembelajaran dengan benda-benda di sekitarnya. 4. Penggunaan alat peraga memungkinkan konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret sebagai alat bentuk untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Terakhir, yang kelima, untuk mempercepat proses pembelajaran menangkap pengertian. Yang keenam, kita akan membahas manfaat penggunaan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Manfaat penggunaan alat peraga bagi siswa diantaranya adalah: 1. Memusatkan perhatian pada siswa. 2. Menarik minat siswa untuk belajar. 3. Mempermudah penguasaan materi pembelajaran. 4. Merangsang daya pikir dan nalar siswa. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, pembahasan ketujuh, yaitu mendesain alat peraga pembelajaran IPA. Mendesain alat peraga IPA meliputi merancang, memilih, dan membuat alat peraga IPA yang sesuai untuk mengajarkan suatu konsep, prinsip, dan teori-teori IPA. Mendesain alat peraga dapat pula berarti menampilkan bentuk asli atau memodifikasi benda asli menjadi sebuah model tertentu. Sebelum kita membuat alat peraga sederhana, terlebih dahulu kita harus menganalisis materi IPA-nya. Sarana utama dari menganalisis materi IPA adalah: 1. Terjabarnya tema atau pokok bahasan atau materi pembahasan. 2. Terpilihnya pendekatan atau metode yang efektif dan efisien. 3. Terpilihnya alat peraga atau sarana pembelajaran yang tepat atau cocok. Dan yang keempat, terjadinya alokasi yang sesuai. Dalam menganalisis tersebut, perlu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, metode dan pendekatan seperti apa yang sesuai? Kedua, apakah diperlukan alat peraga? Ketiga, bagaimana pengelolaan kelas jika mengerjakan metode percobaan? Dan yang terakhir, keempat, bagaimana cara mendesain alat peraga? Dalam mendesain alat peraga, perlu memperhatikan konsep yang mendasari alat atau prinsip kerja alat tersebut. Ada 3 kelayakan untuk memiliki alat peraga yang baik. Yang pertama, kelayakan praktis. Yang kedua, kelayakan teknis atau pedagogis. Dan yang terakhir, kelayakan biaya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang merancang alat peraga IPA sederhana. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.